Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Febri Taufikur Rahman dan juga rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi menulis bagian akhir karya ilmiah. Anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Anita Zaroh, kemudian rekan saya Hesti Indah Wulansari, dan juga Rofiko Hanum. Baik, kita mulai saja untuk memaparkan materi. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu bagan yang sebelumnya juga pernah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, di mana menulis karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ini terdapat 3 bagian, yakni bagian awal yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua bagian inti atau bahasan, dan yang terakhir adalah bagian akhir atau penutup. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait bagian akhir, yakni penutup, yang terdiri dari simpulan dan juga saran. Ya, bagian akhir karya ilmiah adalah penutup. Penutup setiap karya ilmiah, baik makalah maupun artikel, biasanya terdiri atas simpulan dan juga saran, jika melupakan makalah atau artikel hasil penelitian. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait simpulan dari karya ilmiah. Simpulan adalah salah satu bagian dari penutup suatu karya ilmiah yang berupa pernyataan singkat, jelas, dan juga sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari fakta-fakta atau hubungan logis. Simpulan merupakan hal penting dalam karya ilmiah, karena berisi tentang inti dari suatu pelajaran yang ingin diberikan lewat penjabaran fakta sehingga mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum atau global. Simpulan penelitian merangkum semua hasil penelitian yang telah diuraikan secara lengkap pada bab sebelumnya dengan tata urutan yang sama. Isi dari kesimpulan penelitian bersifat konseptual dan merupakan jawaban dari rumusan masalah atau fokus penelitian yang sudah disusun di bagian awal karya ilmiah. Maknanya, harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan penelitian terikat secara substantif dengan temuan-temuan penelitian yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan juga dapat ditarik dari hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan dan mampu memperkaya temuan penelitian yang diperoleh. Ada kalanya juga, simpulan ini berisi tentang gagasan utama dalam suatu paragraf dalam karya ilmiah. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa simpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Simpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Pada bagian simpulan, penulis berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian karya ilmiahnya, terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data. Membahas lebih lanjut terkait simpulan, pada umumnya kesimpulan ini terdiri atas 2. Yang pertama ada kesimpulan utama, dan yang selanjutnya ada kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama ini adalah kesimpulan yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Untuk kesimpulan utama ini harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Untuk kesimpulan tambahan merupakan kesimpulan yang ditambahkan oleh penulis sendiri yang terkadang tidak berkaitan dengan kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Dalam menarik kesimpulan pada suatu karya ilmiah, penulis dapat memilih untuk dapat menggunakan beberapa logika berikut ini. Yang pertama, yaitu logika deduktif dan juga logika induktif. Untuk kesimpulan dengan logika deduktif,
merupakan proses berpikir yang dimulai dari suatu hal yang umum ke hal yang lebih khusus. Model ini biasanya diterapkan pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang dimulai dengan teori yang digunakan, kemudian teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat memperoleh kesimpulan. Kemudian logika induktif. Logika induktif merupakan kesimpulan yang diambil dari suatu hal yang spesifik, sehingga dapat dilihat pola yang terjadi dan pola ini akan menjadi kesimpulan bagi sebuah penelitian. Logika deduktif ini dimulai dari suatu hal yang khusus ke hal yang lebih umum. Model ini biasanya diterapkan pada penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian yang selanjutnya adalah saran. Saran merupakan suatu tinjauan yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu saran dapat dikatakan sebagai saran yang baik apabila memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Penutup dalam karya ilmiah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penutup makalah, dan yang kedua adalah penutup artikel. Untuk penutup makalah berisi simpulan dan saran jika makalah tersebut merupakan hasil penelitian. Kemudian yang pertama, simpulan makalah. Simpulan merupakan cakupan dari keseluruhan isi makalah, bagian awal dan inti. Simpulan harus linear dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. Simpulan makalah dapat disajikan dalam paparan verbal dan numerik. Simpulan makalah yang disajikan secara verbal ditulis dalam paragraf-paragraf. Isi paragraf menjabarkan simpulan masing-masing rumusan masalah atau fokus penelitian. Setiap paragraf terdiri atas minimal 3 kalimat. Simpulan makalah yang disajikan numerik ditulis dalam penomoran yang dilengkapi uraian singkat dan tidak harus dalam bentuk paragraf. Saran makalah. Makalah yang merupakan hasil penelitian perlu disertai saran. Saran tersebut berisi ulasan-ulasan yang direkomendasikan oleh penulis pada pembaca tentang topik yang dikaji dalam bahasan. Makalah yang bukan hasil penelitian tidak perlu disertai saran. Penutup artikel. Penutup artikel terbagi menjadi dua. Yang pertama simpulan, yang kedua saran. Saran digunakan jika merupakan hasil simpulan artikel. Simpulan merupakan cakupan dari keseluruhan isi artikel. Simpulan harus linear dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. Simpulan artikel hanya disajikan dalam paparan verbal, bukan numerik. Saran dalam artikel. Artikel yang merupakan hasil penelitian perlu disertai saran. Saran tersebut berisi ulasan-ulasan yang direkomendasikan oleh penulis pada pembaca tentang topik yang dikaji dalam bahasan. Artikel yang bukan hasil penelitian tidak perlu disertai saran. Cara membuat kesimpulan. Dalam materi yang kami sajikan, kami menjabarkan 5 langkah dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca ulang karya tulis yang dibuat. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menemukan ide pokok tulisan. Yang keempat, menyusun ide pokok dan informasi penting dalam kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Yang kelima, merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Teknik membuat kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, terdapat beberapa teknik yang kami sajikan dalam materi kami. Yang pertama, teknik generalisasi, yaitu
membuat kesimpulan dengan menarik satu kesimpulan umum dengan cara mengulas secara keseluruhan permasalahan pada karya tulis, kemudian menjadikannya fokus penelitian. Yang kedua, teknik analogi, yaitu membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Yang ketiga, teknik sebab akibat atau korelasi, yaitu dengan cara menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan kekurangan dalam materi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.